Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk membahas materi yang berkaitan dengan masalah, masalah yang melibatkan persamaan kuadrat. Oke, di sini nanti akan ada 5 soal yang akan saya bahas. Nah, dimulai dari soal yang pertama. Gambar di bawah ini adalah sebuah segitiga siku-siku ABC. Ya, siku-sikunya di B dengan panjang AB-nya X tambah 5. Ya, panjang AB X tambah 5 dan panjang BC-nya adalah 3 cm. Ya, 3X ya. Nah, pertanyaan yang pertama, ya, nyatakan luas segitiga ABC dalam variabel X. Oke, kita coba bahas yang pertama terlebih dahulu. Ya, yang bagian A, nyatakan luas segitiga. Luas segitiga ABC. Ya, luas segitiga rumusnya kan alas kali tinggi bagi 2 atau boleh juga setengah ya dikali alas ya dikali tinggi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian alasnya kita punya X tambah 5 ya. Alasnya kan AB. Jadi alas X tambah 5 dikali tingginya adalah BC ya, ini 3X. Nah, sehingga kita sudah menyatakan luas dalam bentuk variabel X. Nah, tapi ada baiknya ini kita coba sederhanakan, kita uraikan ya, agar menjadi bentuk kuadrat. Ya, jadi kita punya ini setengah kali 3X dulu, jadi 3X per 2 ya, dikali X tambah 5. Nah, kemudian dapatlah 3X per 2 dikali X menjadi 3 per 2X pangkat 2. 3X per 2 kali 5 menjadi 15X per 2. Nah, inilah luas segitiga yang sudah kita nyatakan dalam variabel X. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, yakni pertanyaan B. Hitung panjang AB. Nah, panjang AB dan panjang AC. AB-nya X tambah 5, BC-nya adalah AB-nya X tambah 5, AC-nya kita belum punya ya, tapi kita nanti punya BC. Nanti dengan bantuan Pythagoras kita akan cari panjang AC-nya ya. Nah, hitunglah panjang AB dan AC jika luas segitiganya diketahui sama dengan 9. Oke, luas segitiga tadi kita punya dari bagian A, luas segitiganya ini adalah 3 per 2X kuadrat tambah 15X per 2. Jadi kalau kita tuliskan 3 per 2X kuadrat ditambah 15X per 2 ini sama dengan luas segitiga. Nah, diketahui sama dengan 9. Nah, kemudian kedua ruas coba kita kali 2 ya, untuk menghilangkan penyebut. Maka kita peroleh 3 per 2 kali 2 menjadi 3X pangkat 2. 15X per 2 kali 2 jadi 15X sama dengan 9 kali 2 ya, 18. Nah, seperti ini. Nah, secara kebetulan angka-angka ini bisa kita sederhanakan kembali dengan cara dibagi 3. Ya, 3, 15, 18 bisa dibagi 3 ya. Jadi kita punya 3 bagi 3 1 ya. Jadi 1X kuadrat atau X kuadrat saja. 15X bagi 3 5X. Nah, sama dengan 18 bagi 3 6. Maka dapatlah bentuk persamaan kuadrat dalam bentuk X kuadrat tambah 5X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, maka dapatlah bentuk persamaan kuadrat. Nah, tugas kita untuk mendapatkan AB, caranya adalah kita mencari X dulu. Ya, karena AB ini bergantung pada nilai X. Nah, gimana cara mendapatkan X-nya? Ya, dari sini. Dari bentuk persamaan kuadrat ini, kita cari X-nya dengan cara kita faktorkan. Ya, kita ingat kembali bahwa ada dua bilangan dikali hasilnya min 6. Ya, dua bilangan dikali hasilnya min 6. Kalau kita jumlahkan hasilnya plus 5. Ya, dikali min 6 dijumlahkan 5. Ya, gampangnya 6 dengan min 1 ya. 6 dengan min 1 dikali min 5 dijumlah 5. Ya, maka dapatlah ini masing-masing X ya, karena X kuadrat hasil dari perkalian X dengan X. Nah, kemudian tambah 6 min 1 plus 6 min 1. Nah, seperti ini. Maka dapatlah dua kemungkinan jawaban X-nya X tambah 6 sama dengan 0 atau ya X min 1 sama dengan 0. Untuk X tambah 6 sama dengan 0 maka X-nya sama dengan min 6 atau X min 1 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 1. Nah, kita lihat kembali tadi di sini
panjang AB-nya X tambah 5. Kalau X-nya min 6 maka jadi negatif panjang AB-nya. Ya, jadi nggak mungkin X-nya min 6. Jadi ini min 6 tidak memenuhi. Karena panjang nggak mungkin negatif nantinya. Ya, karena panjang AB-nya tadi adalah X tambah 5. Kalau X-nya min 6 jadi min 6 tambah 5 jadi min 1. Ya, jadi nggak mungkin panjang nilainya negatif. Maka kita pilih jawaban yang tepat adalah ketika X-nya sama dengan 1. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan bahwa panjang AB-nya ya sehingga panjang AB ya tadi kita punya sama dengan AB-nya X tambah 5 ya di sini ya. AB-nya X tambah 5. Nah, karena X-nya sama dengan 1 jadi 1 tambah 5, maka panjang AB adalah 6 ya, satuannya senti. Kemudian di sini ada juga ya untuk mencari panjang AC. Nah, kita nggak punya informasi AC, tapi kita punya informasi AB 6 dan BC. Nah, BC-nya 3X. Ya. BC, panjang BC sama dengan 3X. Nah, kalau X-nya 1 berarti kan 3 kali 1 ya, jadi 3. Oke, 3 cm. Nah, AB-nya 6, BC-nya 3, maka panjang AC, nah kalau kita lihat segitiga ABC kan siku-siku di B, maka AC ini sebagai sisi miring. Nah, maka untuk mendapatkan AC, maka rumusnya Pythagoras akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya 6 dikuadratkan 36, BC-nya 3 dikuadratkan 9. Nah, 36 tambah 9 adalah akar 45. Nah, akar 45 masih bisa disederhanakan. Ya. Kita geser ke sini, jadi AC-nya sama dengan akar 45 ini, 45 perkalian ada faktor bilangan kuadratnya ya, 9 kali 5. Ya, 45 itu 9 kali 5. Maka dapatlah AC-nya akar 9 kali akar 5, akar 93 dikali akar 5, satuannya cm. Nah, inilah panjang AC-nya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Nomor 2 di sini Didik akan memilih 2 nomor ya, memilih 2 nomor dengan ketentuan selisihnya 2, hasil kalinya 168. Nah, nomor berapakah yang dipilih? Oke. Di sini nomor memilih 2 nomor pasti nomornya adalah bilangan yang lebih besar dari 0 ya. Nah, jadi kita jawab, kita harus misalkan ya, kita misalkan dulu 2 nomor yang dipilih oleh Didik ini adalah misal 2 nomor yang dipilih ya Didik adalah X dan Y ya, umpama ya, X dan Y. Nah, sehingga ada informasi yang diberikan, kita bisa tuliskan diketahui selisihnya 2, artinya selisih 2 nomor ini X dengan Y ya. Jadi kita katakanlah X dikurang Y sama dengan 2. Nah, ini sebagai informasi pertama. Hasil kalinya 168, berarti X sama Y ini kita kali, jadi XY. Nah, ini sama dengan 168, katakanlah persamaan kedua. Nah, nomor berapakah yang dipilih oleh Didik? Nah, berarti pertanyaannya berapa nilai X dan Y-nya ya, berapa X-nya, berapa Y-nya. Oke, kita langsung jawab. Dari persamaan 1 ini kita punya informasi bahwa X min Y sama dengan 2, sehingga X sama dengan Y ditambah 2 ya. Nah, ini yang kita punya, kita simpan informasi pertama ini, yang kita ambil adalah X sama dengan Y tambah 2, sehingga kita bisa langsung substitusikan dari persamaan yang kedua X kali Y. X nya ini kita ganti dengan Y tambah 2 ya. Jadi X diganti dengan Y tambah 2 dari persamaan pertama. Jadi X sama dengan Y ganti dengan Y tambah 2 dikali Y. Nah, ini hasilnya 168. Nah, dari sini kita akan mendapatkan nanti nilai Y-nya. Dengan cara apa? Dengan cara kita buatnya menjadi persamaan dalam bentuk Y. Nah, di sini nanti akan muncul bentuk kuadrat nih. Y kali Y jadi Y kuadrat tambah 2 kali Y jadi 2Y. Seperti itu ya, kita uraikan. Langsung saja kita pindah ruas jadi minus 168 sama dengan 0.
Nah, persamaan kuadrat dikali hasilnya 168 dijumlahkan min 2. Coba kita rancang dulu ya. Dikali hasilnya min 168 dijumlahkan plus 2. Nah, berapa sama berapa? 12 ya. 12 dengan 14 ya. Hasilnya 168. Tapi ini jumlah harus 2 ya. Dikalikan minus berarti harus ada salah satu yang min. Tapi jumlahnya positif, berarti yang besar itu yang positif, ini minus berarti. Seperti itu ya. Maka kalau kita faktorkan, jadi y kuadrat itu y kali y sama dengan 0. Nah, maka jadi min 12 dengan plus min 12 dengan plus 14. Nah, seperti ini. Maka dari sini dapatlah nilai y min 12 sama dengan 0 atau y-nya sama dengan 12. Atau solusi kedua berarti y tambah 14 yang sama dengan 0 atau y-nya sama dengan min 14. Nah, ini kalau yang negatif sepertinya nggak memenuhi ya. Karena dia fokusnya adalah mencari memilih dua nomor. Jadi kan nggak mungkin negatif ya. Nah, ini tidak memenuhi. Jadi yang kita ambil y-nya sama dengan 12. Nah, pertanyaannya adalah nomor berapakah yang dipilih? Benar, salah satunya adalah y 12. Tapi berapa x-nya? Kita ambil dari sini. Jadi persamaan yang pertama. Sehingga nilai x-nya, nah ini sama dengan y-nya 12 tambah 2. Ya, jadi x-nya sama dengan 14. Ya, jadi nilai yang dipilih oleh Didik 14 dengan 12. Nah, itu pembahasan soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, di nomor 3, di sini kita diberikan informasi Pak Hendrik memiliki sebidang kebun yang berbentuk kebun berbentuk persegi panjang. Ya, lebar kebun 3 meter. Bukan 3 meter ya, tapi 3 meter kurangnya dari panjangnya. Jadi lebar kebun 3 meter kurangnya dari panjangnya. Jika luas kebun 28 cm persegi, maka berapakah ukuran panjang dan lebar kebun tersebut? Oke, kita coba buat persegi panjangnya, ya katakanlah seperti ini. Nah, ini kita misalkan adalah P-nya, panjang kebun, katakanlah ini adalah L-nya, ya maka akan diketahui yang pertama adalah lebar kebun 3 meter kurang dari panjangnya gitu. Jadi lebar sama dengan pastikan lebih panjang P dibandingkan L ya. Karena lebarnya 3 kurangnya daripada P. Jadi L lebih kecil daripada P. Jadi L ini sama dengan P min 3 ya. 3 kurangnya daripada P. Ini katakanlah persamaan pertama. Kemudian persamaan yang kedua, jika luasnya, maksudnya luas kebun ini, luas persegi panjang, luasnya 28 cm. Nah, luas kan rumusnya panjang kali lebar. Nah, ini sama dengan 28. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya pertanyaannya berapa nilai P dan L-nya? Oke, langkah pertama ya tentunya kita substitusikan. Ya, nilai L ini di persamaan 1 masukkan ke persamaan kedua. Ya, diganti L-nya biar nanti persamaannya hanya terdiri dari satu variabel, ya, variabelnya P. Jadi panjang kali L, L-nya itu adalah P minus 3 sama dengan 28. Ya. Jadi kalau kita uraikan jadi P kali P kuadrat min, ya P kali min 3 jadi min 3P, 28 jadi minus 28 kalau kita pindah ruas sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya coba kita rancang ya. Kita faktor 2 bilangan dikali hasilnya min 28. Nah, kita jumlahkan ini hasilnya min 3. Nah, berapa sama berapa? Ya, tentunya 7 dengan 4 ya. Selisihnya 3. Tapi harus ada yang minus karena ini perkaliannya minus. Dijumlahkan minus, maka pastinya yang besar itu yang minus. Jadi min 7 dengan 4. Ya, ini kalau kita faktorkan P kuadrat itu P dengan P sama dengan 0. Yang pertama min 7, yang kedua plus 4. Maka dapatlah P min 7 sama dengan 0 atau P-nya 7. Yang kedua, P tambah 4 sama dengan 0, maka P-nya min 4. Tapi karena P itu adalah panjang dari persegi panjang, jadi nggak mungkin negatif ya.
Panjang dari persegi panjang nggak mungkin negatif. Jadi yang kita ambil adalah yang P sama dengan 7. Nah, dapat P-nya 7 ya. Jadi P-nya kita tulis pakai warna biru. Jadi P-nya sama dengan 7 ya, satuannya senti. Maka kita akan cari lebarnya. Nah, lebarnya gimana? Dari persamaan 1 ya, kan kita punya L sama dengan P-3. P-nya 7 kurang 3, maka dapatlah L-nya adalah 4 ya. Jadi kita punya panjangnya 7, lebarnya 4. Oke, itu pembahasan soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ya, jumlah kuadrat dua bilangan genap ya, saya garis bawahi. Jumlah kuadrat bilangan genap positif ya, berurutan sama dengan 340 gitu ya. Nah, sekarang coba kita tuliskan jumlah kuadrat dua bilangan positif berurutan ya. Bilangan positif genap berurutan, kan bilangan genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ya. Kalau kita perhatikan, dia jarak antar satu ke suku yang berkaitan ini sama dengan 2 ya, jaraknya 2. Nah, seperti ini semuanya 2. Maka pastinya jumlah kuadrat dua bilang genap positif berurutan, jadi kita misalkan saja. Misal ya, kedua bilangan genap yang dimaksud ya, yang dimaksud adalah X dengan bilang genap. Nah, jaraknya kan 2 ya. Kalau pertama X, maka yang keduanya pastinya berdekatan dengan X tambah 2. 2 dengan 2 tambah 2 jadi 4. 4 dengan 4 tambah 2 jadi 6. 6 dengan 6 tambah 2 jadi 8 gitu ya. Jadi nilai variabel bebasnya di sini menggunakan X dengan X tambah 2 ya. Dua bilang genap yang dimaksud ya, yang berurutan. Oke. Kemudian ada informasi jumlah kuadrat dua bilangan. Jumlah kuadrat dua bilangan. Oke, kalau kita terjemahkan ya, informasi yang diberikan jumlah kuadrat dua bilangan genap positif X dengan X tambah 2, berarti kita tuliskan diketahui ya. Diketahui jumlah kuadrat berarti X kuadrat, kan bilangan pertama ditambah kuadrat dari bilangan kedua, X tambah 2 kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi kuadrat jumlah kuadrat dua bilangan genap ini hasilnya adalah 340. Tentukan kedua bilangan genap tersebut, berarti X dengan X tambah 2 nanti kita cari ya. Nah, tapi sebelum kita cari X-nya dulu ya, dari persamaan kuadrat ini. Coba kita uraikan dulu. X kuadrat tambah X plus 2 dikuadratkan jadi X kuadrat tambah 2 kali X kali 2, 2X tambah 2 dikuadratkan jadi 4 sama dengan 340. Nah, jadilah ini kalau kita sederhanakan X kuadrat tambah X kuadrat jadi 2X kuadrat tambah 2X, 4 dikurang 340 jadi minus 336 ya. Nah, ini angkanya masih bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. Kalau dibagi 2 jadi X kuadrat tambah X min 100 ya, 168 ya, sama dengan 0. Nah, seperti ini. Sekarang tugas kita adalah memfaktorkan untuk mendapatkan nilai X. Nah, X kuadrat pastinya X dengan X. Nah, terus kita coba cari, kita bikin rancangan ya, dua bilangan dikali hasilnya min 168 dijumlahkan 1 ya, dijumlahkan 1 berapa sama berapa ya. Nah, ini sepertinya ada keliru ya, X tambah 2 dikuadratkan harusnya ini bukan 2 ya, tapi 4. Oke, ini 4, maka ini dibagi 2 jadi 2. Oke ya, sehingga dikali min 168 dijumlahkan minus 2. Nah, 168 itu 14 ya tadi ya, dikali 12. Nah, seperti ini. Jumlahnya positif ya. Perkalian negatif berarti ada salah satu yang positif, tapi yang positif pastinya yang lebih besar ya, karena ditambah. Berarti ini negatif. Ya, maka dapatlah X-nya yang satu ditambah 14, yang satu lagi dikurang 12. Maka X tambah 14 sama dengan 0, X-nya sama dengan min
14. Nah, ini pastinya tidak memenuhi karena bilangan genapnya adalah harus positif. Ya, harus positif. Nah, kemudian yang berikutnya X min 12 sama dengan 0, maka X sama dengan 12. Nah, ini kita simpan ya. Kalau ini tidak memenuhi. Nah, gitu. Nah, ketika X-nya 12, maka X tambah 2, ya, jadi kedua bilangan genap tersebut, ya, jadi kedua bilangan genap positif berurutan adalah X sama dengan 12 dan satu lagi X tambah 2, berarti sama dengan 12 tambah 2, 14. Ya, jadi 12 dengan 14 bilangan yang dimaksud. Nah, itulah pembahasan soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya. Sebuah kotak berbentuk balok, nah ini sudah ada gambarnya. Mempunyai tinggi 12, kita tulis tingginya 12. Panjang balok 7 cm, lebih lebar ya daripada lebar balok. Oke, katakanlah ini panjang, ini lebar. Nah, berarti kan diketahui panjang balok 7 cm lebih lebar dari lebar balok, berarti panjang sama dengan L tambah 7, gitu ya. Panjang lebih besar 7 daripada lebar. Diketahui lagi yang kedua. Yang kedua, volume baloknya 1728. Nah, harus ingat lagi nih ya, rumus dari volume balok. Berapakah panjang dan lebar balok? Berarti P dan L ditanya. Oke. Kita coba jawab dari sini. Ya, dari informasi yang kedua, kita punya di sini volume. Volume itu kan rumusnya volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Ya, panjang kali lebar kali tinggi. Tinggi 12. Sama dengan 1728. Nah, sampai sini kita coba cek, bisa nggak dibagi 12 ya? Coba cek. Oke ya. Nah, ini jadi panjang kali lebar 1728 bagi 12 adalah 144. Nah, sekarang kita akan lihat untuk mencari P dan L, kita manfaatkan persamaan 1. Ya, persamaan 1 ini panjang sama dengan L tambah 7. Nah, L tambah 7, maka panjangnya kita ganti dengan L tambah 7 ya, dikali L sama dengan 144. Nah, gini. Kalau ini kita uraikan ruas kiri jadi L kuadrat tambah 7L sama dengan 144. Nah, kemudian tugas kita merubah ini menjadi persamaan kuadrat tapi dalam bentuk L. Jadi L kuadrat tambah 7L min 144 sama dengan 0. Wah, kembali lagi nih ya. Nah, persamaan kuadrat. Sekarang kita coba bikin rancang. Ya, dua bilangan kalau dikali hasilnya min 144, kalau dikali dapatnya 7. Kalau ditambah dapatnya 7. Nah, berapa sama berapakah dia? Nah, coba kita cari dulu ya. Oke, dapat ya. Nah, 9 dengan 16. Gitu ya. Nah, ini dijumlah positif dikali negatif, berarti kan salah satunya plus adalah minus. Kita lihat jumlahnya plus, maka pastinya yang besar itu yang plus, gitu ya. Berarti ini min. Maka dapatlah pemfaktorannya ini L kuadrat, berarti L dikali L ya, sama dengan 0. L yang pertama min 9, L yang kedua plus 16. Maka dari sini dapatlah L min 9 sama dengan 0 atau L sama dengan 9. L tambah 16 sama dengan 0, maka L-nya minus 16. Nah, ini kita pilih adalah yang positif tentunya, karena lebar balok nggak mungkin negatif ya. Dapat L-nya, maka gimana cara mencari P? Kita manfaatkan ini. Ya, persamaan pertama, karena P sama dengan L tambah 7. L-nya 9 tambah 7. Maka P-nya sama dengan 16. Nah, ini pembahasan soal nomor 5 ya. Oke, demikianlah pembahasan materi yang berkaitan dengan atau masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Oke, nantikan video pembahasan
materi persamaan kuadrat tentunya di channel yang sama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.